Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Apa kalian sehat? Pada hari ini kita akan belajar tentang kisah Luqman dalam Al-Quran. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah anak-anakku, kita mulai pembelajaran hari ini. Siapakah Luqman? Ya, siapa Luqman? Luqman itu adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh, yang Allah abadikan namanya di dalam Al-Quran. Luqman itu berkebangsaan Habsyi, berasal dari kota Sudan. Pekerjaannya yaitu sebagai tukang kayu. Dia memiliki kekuatan dan mendapat hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga nasihat yang disampaikan kepada anaknya diabadikan di dalam Al-Quran. Luqman kemudian diangkat menjadi qadhi atau hakim. Kemudian Luqman menikah dan akhirnya dikaruniai anak yang banyak, akan tetapi semua anaknya meninggal dunia ketika masih kecil. Dengan keadaan seperti itu, Luqman tidak pernah bersedih dan dia menerima ketentuan dari Allah bahwa anaknya diambil oleh sang pemilik yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Luqman menerima kenyataan itu dengan hati yang sabar, lapang, dan penuh dengan keikhlasan. Di sini ada banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Luqman yang ada di dalam Al-Quran. Luqman yaitu orang yang selalu banyak bersyukur. Baiklah, perhatikan dan kita baca Quran surah Luqman ayat 12 berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur kepada dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ya, ada pelajaran yang bisa kita ambil dari Quran surah Luqman ayat 12 tersebut. Yang pertama adalah Luqman adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dianugerahinya hikmah, yaitu selalu bersyukur. Luqman selalu bersyukur atas nikmat yang ia peroleh. Pelajaran yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan bahwa barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Syukur adalah berterima kasih. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita, seperti tubuh yang sempurna, dapat melihat, dapat mendengar, bisa berbicara, bisa berjalan, bisa meraba, dan bisa merasa. Kita dapat makan dan minum, memiliki tempat tinggal, pakaian, dapat belajar, serta memiliki iman Islam. Pelajaran yang ketiga yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahi Luqman
ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki perasaan halus, akal pikiran, dan pengetahuan yang luas. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Luqman itu seorang yang selalu memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Dan nasihat Luqman ini diabadikan dalam Al-Quran. Berikut adalah nasihat Luqman kepada anaknya. Yang pertama adalah jangan musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amati dan bacalah dengan tartil Quran surah Luqman ayat 13 berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka lazulmun azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah benar-benar kezaliman yang besar. Musyrik atau mempersekutukan Allah adalah menyerupakan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mempercayai adanya kekuatan atau kekuasaan yang melebihi kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini akan kita lihat beberapa contoh mempersekutukan Allah atau perbuatan syirik. Contohnya yaitu menjadikan matahari sebagai Tuhan untuk disembah. Ya, kita tahu bahwa matahari itu adalah ciptaan Tuhan atau ciptaan Allah. Tidak sepatutnya kita menyembah sesuatu yang Allah ciptakan. Kemudian contoh berikutnya adalah membuat patung untuk disembah. Nah, ini patung berhala mulai sejak zaman jahiliyah juga sudah ada bahwa orang-orang ada yang percaya dengan patung. Kalau kita masih percaya untuk hal-hal seperti ini, maka termasuk perbuatan mempersekutukan Allah atau perbuatan syirik. Berikutnya contohnya adalah percaya pada dukun atau peramal. Nah, ini yang harus kita perhatikan dengan sangat bijaksana, dalam arti di sini masih ada di zaman sekarang yang percaya dengan dukun, percaya dengan peramal. Dia mau melakukan sesuatu, dia ingin misalnya mau pergi ke suatu tempat atau ada keinginan apa, dia mendatangi dukun. Minta petunjuk atau minta arahan kepada dukun. Hati-hati, itu adalah perbuatan syirik. Jadi jangan sampai kita mendatangi dukun atau peramal untuk mengetahui tentang nasib kita ataupun minta petunjuk tentang sesuatu hal. Tidak boleh, itu perbuatan syirik. Kita hanya boleh meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya contohnya yaitu percaya pada ramalan bintang. Ini biasanya anak-anak remaja ya melihat di TV atau melihat membaca di tabloid atau di majalah gitu kan, atau juga bisa sekarang di internet gitu kan. Ramalan bintang yang ini adalah kepercayaan orang Yunani gitu kan. Dan kita sebagai seorang muslim tidak sepatutnya untuk ikut-ikutan dan percaya dengan ramalan bintang. Karena mempercayai ramalan bintang termasuk perbuatan syirik. Contoh berikutnya yaitu percaya pada suatu benda yang memiliki kekuatan. Ini misalnya kalian punya keris atau pedang atau apakah itu yang dipercaya punya kekuatan, yang dipercaya bahwa benda itu, keris itu, pedang itu memiliki kekuatan. Hati-hati ketika kita sudah percaya bahwa benda itu memiliki kekuatan, itu adalah suatu perbuatan syirik. Atau misalnya nih punya cincinnya itu bagus sekali, berkilauan, sampai harganya pun mahal, jutaan, bahkan puluhan juta, ratusan juta, dan kita percaya bahwa cincin itu memiliki kekuatan. Hati-hati, itu adalah perbuatan syirik. Syirik adalah perbuatan dosa besar ya, dosa besar yang
tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah nasihat yang diberikan Luqman kepada anaknya, yaitu jangan angkuh dan sombong. Perhatikan Quran Surah Luqman ayat 18 berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ya. Di sini Luqman mengajarkan kepada anaknya bahwa sikap sombong, sikap angkuh, dan sikap membangga-banggakan diri itu adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Dan Luqman mengajarkan pada anaknya untuk selalu rendah hati, ya, rendah hati, tidak angkuh dan sombong, dan tidak merasa diri hebat, ya. Hebat di sini biasanya orang-orang yang angkuh, yang sombong itu dia merasa bahwa dia memiliki sesuatu yang lebih dari orang lain. Misalnya angkuh dan sombong karena memiliki kekayaan, karena memiliki kepintaran, atau juga dia merasa hebat karena dia misalnya punya sesuatu yang lain daripada orang lain, yang dia merasa bahwa orang lain itu tidak bisa mampu seperti dia. Hati-hati jangan sampai kita melakukan perbuatan ini, karena Allah tidak menyukai orang yang angkuh dan sombong. Nasihat berikutnya yang Luqman berikan kepada anaknya yaitu telah berbuat kebajikan. Berbuat kebajikan berarti berbuat sesuatu hal kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna zalika min azmil umur. Yang artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah Luqman ayat 17. Ya. Nasihat berikutnya yang Luqman sampaikan kepada anak-anaknya yaitu harus mendirikan sholat. Mendirikan sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Ingat, sholat itu adalah tiang agama. Siapapun yang akan menegakkan sholat, yang mau menegakkan sholat, maka dia menegakkan agama Allah. Dan siapapun umat muslim yang tidak mau melaksanakan sholat, berarti dia mau atau berniat untuk meruntuhkan agama Allah. Berikutnya adalah kerjakanlah perbuatan yang baik. Perbuatan baik ini banyak sekali dapat kita lakukan, dan Ibu yakin anak-anak ibu semuanya bisa memberikan contoh-contoh dari perbuatan yang baik. Di sini ibu tampilkan gambar-gambar tentang perbuatan yang baik. Silakan kalian perhatikan, kalian amati, kalian telaah, dan kalian jawab dengan hati kalian sendiri dari contoh perbuatan tersebut, yang manakah yang sering kalian lakukan. Oke, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga yang Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan anak-anak Ibu semuanya bisa dapat mengambil pelajaran dengan sebaik-baiknya, dan yang paling penting adalah bisa menerapkan apa yang Ibu sampaikan sekarang dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.